Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyyun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, para akhwat wal ummahat, ibu-ibu, saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita terus dan senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sampai detik ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk ke dalam hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada diri-diri kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sesungguhnya hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah itu sangat sedikit jumlahnya. Maka semoga kita termasuk ke dalam hamba-hamba yang sedikit tersebut. Kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita mempelajari kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal ibad, yaitu kitab tauhid yang merupakan hak Allah atas hamba-hambanya. Dan sekarang kita masuk ke dalam bab yang kedua, ya. Masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu babun fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid atau keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni oleh tauhid tersebut. Baik, sebelum kita melanjutkan membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di sini, yaitu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, terlebih dahulu saya ingin bertanya ke ibu-ibu. Jadi setiap pertemuan ada pertanyaannya, ada ujian lisannya. Siap, Bu? Siap ya? Gak boleh nyontek loh. Gak boleh nyontek ya. Yang saya tidak lihat, Allah yang lihat. Pertanyaannya gampang, Bu. Laqad dzakarna fi darsinal madhi an hikmati min irsalir rusul. Paham artinya? Paham tidak? Enggak ngerti? Siapa suruh ibu tidak belajar bahasa Arab? Harus belajar. Baru ahlan wa sahlan. Sudah berapa tahun itu? 2020 ahlan wa sahlan, 2021 ahlan bika. Ya, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan hikmah diutusnya para rasul. Betul tidak? Masih ingat? Nah, dicatat enggak? Ya. Siapa yang bisa jawab? Nah, saya kasih hadiah. Santai, jangan ngamuk ya.
Biasa aja. Kalau bila perlu dibanting semua nggak apa-apa. Ya. Ya, siapa yang jawab? Satu orang. Satu, itu namanya satu. Siapa yang jawab? Siapa? Satu, menyampaikan hujah. Terus? Lah yang jawab siapa ini? Ya. Loh, kok satu orang yang jawab? Jangan. Siapa yang menjawab? Ibu siapa? Ya, Bu Eni yang jawab. Ada berapa dulu? Ada 3. Baik, yang pertama. Nah, menyampaikan hujah. Dalilnya mana? Oke. Hah? 165. Yang kedua? Nah. Yang ketiga? Yang keempat? Oh, kirain ada. Baik, nggak apa-apa. Saya kasih hadiah. Oh, nanti aja hadiahnya diambil ya. Sudah saya booking kan. Harus murojaah loh, Bu. Ya. Jadi sebelum kelas dimulai harus murojaah. Kan ibu ini mahasiswi semua. Mahasiswi syebeh gitu. Baik. Itu sekedar penyegaran ingatan. Pertemuan berikutnya ini lebih banyak pertanyaannya, Bu ya. Saya orangnya kejam, Bu, kalau masalah ini. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu bab yang berkaitan dengan keistimewaan tauhid. Ya. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni. Saya tidak akan baca dalilnya semua. Saya akan baca satu ayat dan satu hadis saja. Tapi di sini dalil-dalil yang dibawakan di antaranya dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-82, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ya. Kezaliman maksudnya di situ adalah syirik. Ya. Mereka itulah yang akan mendapatkan al-amnu, keamanan. Keamanan di sini umum. Keamanan jiwa, keamanan negara, keamanan yang lainnya, keamanan kehidupan. Jadi umum. Wahum muhtadun, dan mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk. Baik. Dan mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk. Kemudian dalil yang kedua, yaitu hadis yang terakhir, yang itu sudah saya baca. Hadis yang terakhir, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan beliau. Dan hadis ini dihasankan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala an. Hadis yang terakhir ya. Bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini hadis qudsi, Bu. Hadisnya panjang sebenarnya, cuma ini dipotong sama penulis. Hadisnya panjang, cuma diambil intinya saja. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khatayah." Kalau sekiranya, seandainya kamu datang kepadaku dengan sepenuh bumi ini dosa, ya. Qurab itu maksudnya seluruh bumi ini isinya dosa. Tsumma lakitani, kemudian kau berjumpa denganku
la tusyriku bi syai'a, dalam kondisi tidak berbuat syirik. Perlu dicatat Bu ya. Ibu catat. Kalau dia meninggal dalam keadaan syirik, ini yang berbahaya. Ya. Tapi kalau dia meninggal, dia sudah tobat dari kesyirikan, maka ini tidak ada masalah. Bisa dibedakan ya. Ya. Jangan disamakan loh. Saya ulangi. Ada orang meninggal, dia belum tobat dari dosa syirik. Jadi dia meninggal membawa dosa syirik yang belum tobat. Ini bahaya. Bisa menjadikan dia kekal di dalam neraka. Tapi kalau misalkan dulu pernah syirik, lalu dia belajar, ngerti syirik itu tidak boleh, lalu dia tobat, kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi dia bertobat dari kesyirikan tersebut, maka orang ini insya Allah dia akan masuk ke dalam surga. Adapun nanti harus masuk neraka dulu karena dosanya, itu terserah Allah. Bisa dipahami sampai sini Bu? Baik. Jangan ngantuk ya. Ini pelajarannya berat loh ini. Ya. Bila perlu sebelum belajar terus sarapan dulu Bu. Ya, jangan lupa minum vitamin. Jaga kesehatan Bu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau berjumpa denganku dalam kondisi engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh jagat atau sepenuh bumi ini ampunan. Baik. Ini dalil yang kita baca pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, nanti dalil yang lain ibu bisa baca sendiri. Karena kalau kita baca semua, waktunya habis baca di dalil nanti. Karena pelajaran yang diambil itu sangat banyak. Baik. Apa pelajaran atau apa kandungan yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini? Yang pertama, ya, yang pertama Bu, bahwasanya bab ini mengajarkan kepada kita tentang si'atu fadlillah. Karunia Allah itu sangat luas. Ya. Karunia Allah itu sangat luas, Bu. Luas sekali karunia Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala kebaikan itu dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Di antara dalil yang lain yang menjelaskan tentang betapa luasnya karunia Allah Ta'ala itu, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih beliau. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau. Nomor hadis 720. Hadis berapa Bu? 720. Hadis ini ya dikeluarkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Yang mana hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang ke-25. Nanti Ibu bisa lihat. Nomor hadis yang ke-25. Ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Apa kata Abu Dzar? Abu Dzar menceritakan, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi ya Rasulullah. Dulu para sahabat dari kalangan para sahabat Nabi itu pernah ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu mereka pergi dengan pahala-pahala mereka. Ya. Mereka pergi dengan pahala-pahala mereka. Jadi protes, orang-orang miskinnya protes gitu loh. Karena kan banyak di antara kalangan para sahabat tuh yang kaya. Ya. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk kaya, Bu. Silakan kaya. Ya. Punya harta banyak nggak apa-apa. Tapi Nabi mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Ndak popo kaya itu, sing penting bertakwa. Ibu kalau mau kaya nggak apa-apa. Ya,
Cita-cita jadi orang kaya nggak ada masalah. Tidak ada yang larang. Tapi ingat, jadilah orang kaya yang bertakwa. Apa maksudnya kaya bertakwa itu? Memperhatikan zakatnya, memperhatikan hak-hak orang lain di dalam harta kekayaan kita. Karena ada orang itu kalau sudah kaya, ya ngapain aku ngeluarin zakat? Aku capek kerja ini, gitu. Makanya tidak apa-apa kaya. Yang penting bertakwa. Taib. Kata mereka, orang-orang kaya itu pergi dengan membawa pahala-pahala mereka. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Yasumuna kama nasum. Mereka itu berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan mereka kelebihannya itu punya harta bisa bersedekah. Sedangkan kami, apa yang mau dipakai sedekah? Ya, orang nggak punya uang kan tidak bisa sedekah. Makanya dalam sebuah ungkapan orang Arab mengatakan fakidus syai' la yu'ti. Orang nggak punya sesuatu itu tidak mungkin bisa memberi. Betul tidak? Ibu kalau nggak punya sesuatu tidak akan bisa memberi. Ada orang jahil nggak mungkin bisa mengajarkan ilmu. Karena dia tidak punya ilmu, apa yang mau diajarkan? Ya. Orang fakir tidak mungkin bisa memberi karena dia fakir. Makanya mereka protes kepada Nabi SAW. Maksudnya protes dalam hal yang baik ini ya, bukan protes yang seperti yang dilakukan oleh mereka orang-orang ya yang menyimpang itu, yang khawarij itu. Ya. Nah, apa kata Nabi SAW? Coba simak. Jawaban Nabi SAW untuk membesarkan hati mereka. Kata Nabi SAW, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian segala hal itu bisa jadi sedekah? Ya, tidak hanya dengan harta sedekah itu, tapi dengan hal-hal yang lain pun bisa melakukan sedekah. Lalu apa kata Nabi SAW? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih yang kita ucapkan itu mengandung wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Berbicara baik itu sedekah. Berjumpa dengan saudara sekedar melemparkan senyuman atau bermuka basyasyatul wajah, dengan wajah tersenyum itu sedekah. Jadi tidak harus pakai fulus. Bil fulus mulus. Mafi fulus mampus. Ini istilah saya, Bu. Tidak ada ustadz yang punya istilah ini, saya tok. Sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Engkau mendatangi istrimu, ini kepada para sahabat ya, laki-laki. Jadi kalau kita balik, ibu-ibu melayani suami dalam hal hubungan biologis itu bagian dari sedekah. Ya. Nah, ini yang perlu ibu perhatikan. Bahwasanya karunia Allah itu luas. Tidak hanya karunia Allah Ta'ala itu terbatas pada sebagian hal. Tidak, tapi luas. Ibu tidak punya fulus untuk sedekah, paling tidak bisa memberikan ucapan yang baik sama orang. Ibu tidak punya harta untuk sedekah, ibu ngomong sama orang. Dia itu kalau dengar omongan ibu tuh merasa nyaman, tentram. Itu bagian daripada sedekah. Ibu sambut orang kalau datang tamu ke rumah, itu bagian dari sedekah. Bisa dipahami ibu-ibu? Ya, jadi karunia Allah itu luas. Ya, tidak usah khawatir. Karunia Allah itu sangat luas. Baik. Kemudian yang kedua, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, di antara pelajaran yang terkandung di dalam bab ini, kasratu sawabit tauhidi indallah. Bahwasanya pahala tauhid itu sangat banyak pahala tauhid itu. Ya. Selain daripada hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis di sini menjelaskan tentang pahala tauhid, ada satu yang menjelaskan bagaimana keutamaan dari tauhid itu, yaitu hadis yang kita kenal dengan hadis bitaqah. Ibu pernah dengar hadis bitaqah? Hadis masalah kartu. Pernah dengar tidak? Belum? Ini hadis familiar, Bu. Kalau diskon akhir tahun sering dengar? Enggak tahu? Oh, selalu.
Jangan-jangan ibu ini mantan pemburu diskon dulu. Ustadz, apa hukumnya diskon akhir tahun, tahun baru? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau diskon Idul Fitri, boleh. Tapi masih lama, Bu. Sabar ya. Kembali ke sini. Hadis bitokoh, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah ibnu Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi pernah menceritakan nanti di hari kiamat akan dipanggil satu orang di hadapan seluruh manusia untuk disidang oleh Allah Ta'ala. Ketika orang ini maju, maka Allah pun menampakkan 99 catatan dari amal perbuatan dia. Satu catatan kalau dibuka ada 99 gulung. Kalau dibuka gulungan itu muddal basor, sejauh mata memandang. Ibu kalau lihat langit ada batasnya enggak? Kurang lebih seperti itu. Sejauh mata memandang. Ya. Akhirnya singkat cerita, dia ditanya sama Allah Ta'ala orang ini yang di 99 catatan. Atum kiru hada, engkau mau mengingkari ini? Enggak, katanya. Ya. Saya tidak mengingkari. Ditanya lagi, apa engkau punya kebaikan? Kata dia, aku tidak punya kebaikan. Dalam hati dia, kalaupun punya kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan mungkin bisa menang melawan 99 catatan. Ini sudah pasrah dia. Wis masuk neraka deh. Ya. Nah, di sini perlunya kita itu husnudon, Bu. Ya, husnudon. Disebutkan oleh para ulama, ini yang perlu untuk diperhatikan. Di antaranya dibawakan oleh sebentar, saya lupa penulis. Syekh Masyhur Hasan Salman di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Qaulul Mubin fi Muhkamatil Janaiz, yaitu perkataan yang benar dalam masalah jenazah. Di situ ada sebuah bab bahwasanya beliau mengatakan kalau orang mau mati itu harus husnudon sama Allah Ta'ala. Husnudonnya gimana? Ibu yakin bahwasanya ibu akan diampuni dosa-dosanya sama Allah Ta'ala. Itu bab yang perlu untuk ditanamkan. Makanya kata para ulama, ketika mau mati, yang lebih dibesarkan adalah harap kita kepada Allah atas ampunan. Ya. Tapi kalau masih hidup seperti ini, yang harus kita lakukan adalah roja dan khauf itu, takut dan harap itu harus seimbang. Di satu sisi kita takut masuk ke dalam azab Allah, di satu sisi kita harus berharap akan surga Allah. Tapi kalau ketika mau mati, yang lebih dibesarkan itu adalah rasa harapnya, supaya kita berharap Allah mengampuni dosa kita, Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ya, bisa dipahami ya? Nanti ibu bacalah kalau tapi belum ada terjemahan begitu kalau nggak salah. Ya, belum ada terjemahan. Nah orang ini, ya pasrah sudah. Ya ukuran 99 ini. Terus gimana ini? Saya bisa masuk surga nggak? Kata Allah Ta'ala, innaka latudlamul yaum. Engkau hari ini tidak akan dizalimi, kata Allah. Maka dikeluarkanlah satu kartu, ya kartu kayak kartu ATM itu kecil, tapi di situ bertuliskan la ilaha illallah. Nah ketika dikeluarkan kartu tersebut, orang ini bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah, mahadihil bitoko mahadihis sijilat. Apa artinya kartu kecil ini dibandingkan 99 gulungan catatan dosa saya itu? Ya. Ini mustahil. Masa satu kartu itu bisa mengalahkan 99 catatan itu? Kata Allah Ta'ala, innaka latudlamul yaum. Engkau tidak akan dizalimi hari ini. Maka ditimbang. Ketika ditimbang, kartu itu ditaruh di daun timbangan sebelah kanan, catatan dosa ditaruh di timbangan sebelah kiri, maka tatkala ditimbang, yang berat itu adalah kartu. Kata para ulama, ya, bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita, sebesar apapun dosa kita, selama tidak melakukan syirik kepada Allah, selama ibu meninggal tidak membawa dosa syirik, Allah ampuni sebesar apapun dosa kita. Bisa dipahami? Inilah yang kaitannya dengan bab ini. Nomor 2 ini. Bahwasanya tauhid itu pahalanya besar. Meskipun hanya satu kebaikan ibu berupa ibu mentauhidkan Allah, sementara catatan dosa ibu banyak. Selama ibu meninggal itu benar-benar meyakini Allah Ta'ala adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, ibu bertobat dari kesyirikan, Allah masukkan ibu ke dalam surga. Makanya tadi saya bilang, beda hal orang yang bertobat dari kesyirikan lalu dia meninggal dunia, sama orang yang meninggal belum
Ini beda. Ya. Nah, orang ini seperti itu. Dia dosanya banyak. Tapi dosa itu diampuni oleh Allah Ta'ala karena apa? Karena tauhid dia kepada Allah. Dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Nah, inilah pentingnya kita itu menjaga diri kita dari terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu sementara aku tahu itu perbuatan syirik. Dan aku meminta ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Karena masih banyak hal-hal yang berbau kesyirikan yang masih kita tidak paham. Karena kejahilan kita. Ya. Nonton film, nonton acara apa itu? Apa itu? Itu saya lupa nama acaranya. Ada kemarin di RTP. Di salah satu stasiun televisi itu. Syirik sama Allah. Karena bisa membaca garis tangan di sendiri tidak bisa dibaca. Betul tidak? Yang baca garis tangan itu masuk penjara. Berarti dia tidak tahu tentang kehidupannya dia sendiri. Kan aneh. Yang nonton ini yang melongo-melongo aja, iya ya gitu kan. Nah, ini pentingnya belajar, mengerti tentang tauhid itu, ya. Supaya ibu tuh paham bahwasanya pelajaran tauhid ini pelajaran yang sangat penting, ya, merupakan asas utama seorang itu untuk menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Lebih-lebih di negara kita ini, ya, berbagai macam sarana, berbagai macam bentuk kesyirikan yang kita tidak paham ternyata itu perbuatan syirik. Kalau semakin belajar semakin tahu. Ibu akan semakin tahu. Makanya ibu harus tetap semangat, ya, tidak boleh absen. Tidak boleh ibu putur. Kalau putur tetap ingat sabda Nabi SAW bahwasanya belajar ilmu agama itu jalan menuju surga. Biar ibu tetap semangat. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bu. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari bab ini, yaitu takfiruhu ma'adzalika lidzunub. Bahwasanya tauhid itu dapat menghapuskan segala dosa. Yaitu tadi kita sudah sebutkan. Dan juga bagaimana dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis, di antaranya hadis Anas bin Malik tadi, ya, itu menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya tauhid tersebut dapat menghapuskan segala macam dosa, ya, segala macam dosa. Maka pegang, Bu, tauhid ibu, keikhlasan ibu kepada Allah dalam ibadah, jangan ibu lepas, ya, pegang sampai kita meninggal dunia. Yang keempat, di antara pelajaran yang bisa diambil dari bab ini, tafsirul ayatil lati fi suratil an'am. Bahwasanya menjelaskan tentang tafsir yang terkandung di dalam surat Al-An'am, yaitu surat tadi, surat ke-6 ayat yang ke-82. Apa sih tafsir dari ayat ini, Bu? Tafsirnya kata para ulama, ini masuk, salah satu pendapat para ulama mengatakan ini masuk tafsirnya itu ke dalam tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Bahwasanya ayat ini itu ditafsirkan dengan surat Luqman ayat yang ke-13. Surat Luqman ayat yang ke-13. Posisi sebelah kiri atas. Tidak terlalu atas banget sih, di bawahnya, baris kedua. Ya, betul. Karena yang atas itu 12, bawahnya dikit 13. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, lihat nasihat seorang bapak kepada anaknya yang pertama apa? Jangan berbuat syirik. Ya, bukan nasihat yang pertama, "Nak, kamu harus jadi dokter." Salah. Ya. Nah, nanti kalau cari pasangan yang gini-gini, salah. Nasihat yang pertama itu adalah nasihat tentang tidak boleh berbuat
Syirik. Tanamkan akidah yang benar. Makanya saya bilang, ya terkadang saya sampaikan di tempat-tempat yang lain ketika kajian-kajian masalah parenting itu. Kesalahan orang tua di dalam memberikan nasihat kepada anaknya atau wasiat sama anaknya sebelum tidur itu bukan ngasih nasihat sama anaknya, nak tidur cepat biar besok bisa bangun pagi pergi sekolah. Salah. Yang betul itu, nak tidur cepat biar besok pagi bisa bangun sholat subuh, itu yang betul. Salah ibu bilang itu pergi ke sekolah itu. Karena kalau sudah bangun sholat subuh, insya Allah pasti pergi sekolah, kecuali kalau ibu suruh tidur lagi. Ini yang salah. Ini kesalahan orang tua. Sama ketika meninggalkan anaknya mau pergi safar, yang dinasehati itu bukan apa, nah jangan lupa makan ya, jangan lupa belajar. Salah. Yang pertama kali itu bilang, nak jangan lupa sholatnya. Itu yang pertama. Nah ini orang tua harus, ya, mohon maaf ibu-ibu mungkin lebih berpengalaman daripada saya. Tapi terkadang pengalaman ibu-ibu mungkin harus diluruskan sedikit. Saya tidak bilang banyak ya, tapi sedikit. Nah, jadi tafsir dari surat Al-An'am ayat yang ke-82 ini nanti ibu lihat di surat Luqman ayat yang berapa? Ayat yang ke-13. Nah, ayat ini Bu, tatkala turun ayat ini Bu kepada para sahabat, sebagaimana dibawakan oleh para ulama tafsir di dalam kitab tafsir mereka, ya. Tatkala ayat ini turun, syaqqa dzalika 'ala sahabat. Para sahabat itu merasa kayak berat gitu loh. Ayat ini turun kok berat ya. Mereka merasakan bahwasanya ayat ini sangat berat bagi mereka. Lalu mereka berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlam nafsahu. Ya Rasulullah, tidak ada di antara kita yang tidak berbuat zalim. Karena pahamnya mereka kezaliman itu adalah kezaliman kepada manusia. Ingat, zalim itu ada 3 jenis. Catat. Tahun depan saya tanya. Iya kan, tahun depan kan? Tahun depan. Zalim itu ada 3. Yang pertama, kezaliman yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah. A'lamu dzulmi namanya. Kezaliman yang paling besar, yaitu seorang berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, yaitu kezaliman terhadap diri sendiri. Kezaliman terhadap diri. Mana contohnya? Yasum wala yuftir. Puasa tapi tidak mau berbuka. Pelit terhadap diri sendiri. Punya uang tapi tidak mau beli makan. Emangnya uang itu buat apa, Bu? Ibu kalau punya uang, lihat Bu ya. Ibu kalau punya uang, di antara bentuk bersyukur kepada Allah itu, ibu beli apa yang ibu inginkan. Yang penting jangan minta. Ibu beli, ibu pengen makan apa yang enak, beli. Tidak ada masalah. Buat apa kita tahan-tahan untuk diri kita? Mungkin kalau ibu sedekah beda hal. Ya ini enggak. Ditahan dirinya untuk beli sesuatu. Eman uangnya karena bekerja. Lalu ibu bekerja, kemudian cari uang, atau suami ibu bekerja cari uang untuk apa? Kan untuk kebutuhan kita juga. Lalu buat apa ditahan-tahan? Kalau memang ada kelebihan, beli Bu. Tidak ada masalah. Itu diantara bentuk bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika beliau menafsirkan tentang firman Allah Ta'ala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka nikmat Allah itu tampakkanlah. Engkau punya uang, mau beli mobil, beli silakan. Tapi kalau engkau tidak punya uang, ya jangan kredit. Itu namanya memaksa diri, apalagi leasing. Ya. Riba itu ngeri banget. Anda punya uang mau beli pakaian, silakan. Selama itu memang Anda memiliki kemampuan. Masalahnya Anda punya kemampuan, memaksa diri untuk beli. Terjatuhlah diri kita dalam kezaliman terhadap diri. Itu maksudnya. Tidak punya uang, silakan. Anda punya kelebihan harta, mau pakai jalan-jalan, mau pakai tamasya dengan keluarga, silakan. Tidak ada yang larang.
Tapi jangan nanti aku tak pinjam uang dulu sama tetangga buat jadi modal. Lalu enggak boleh. Enggak punya uang, udah sabar. Minta sama Allah Ta'ala. Ya, maka jangan zalimi diri sendiri. Yang ketiga, zalmul insani ghairoh, yaitu menzalimi manusia yang lain. Nah, ini 3 jenis kezaliman. 3 jenis kezaliman yang perlu untuk kita perhatikan. Baik. Nah, para sahabat ketika ayat ini turun, mereka mengatakan ayyuna lam yadzlam nafsahu, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat zalim. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, laisal amru kama tadun, perkaranya bukan yang seperti kalian bayangkan. Innamal muradu bihi asyirku, tapi kezaliman di dalam ayat ini, dalam surat Al-An'am ayat 82 ini maksudnya adalah asyirku, yaitu perbuatan syirik, bukan kezaliman yang dipahami oleh orang kita berbuat zalim sama manusia. Ya. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, alam tasma'u ila qauli rajulis saleh, tidakkah kalian mendengar kepada ucapan orang yang soleh, yaitu Luqman. Ingat, Luqman itu bukan nabi, hanya orang soleh. Karena ada yang berpendapat Luqman itu nabi, tapi pendapat yang paling kuat Luqman itu adalah orang soleh. Dia Allah berikan hikmah kepada dia, kebijaksanaan di dalam berpikir. Ya. Alam tasma'u ila qauli rajulis saleh Luqman, innaka syirka la dzulmun. Syirik itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Makanya jauh-jauh hari kita diingatkan dari perbuatan syirik, untuk terus tetap berada di atas tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ya, jauhkan diri kita dari segala sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kita dari kesyirikan. Ya, makanya ibu, tontonan-tontonan yang berbau syirik tutup. Ya, asal nonton yang lebih baik-baik. Nonton Upin Ipin tuh bisa, enggak apa-apa. Jadi ibu bisa belajar bahasa Melayu. Ya. Iya kan? Nonton Upin Ipin gitu kan. Nonton yang nggak jelas. Sarana kesyirikan. Apalagi tayangan-tayangan yang kadang-kadang jam sekian ini saya sering lihat tayangan-tayangan jam sekian itu film-film India itu menampilkan tentang ibadah mereka. Tidak boleh. Ibu kalau baca fatwanya para ulama dalam masalah seperti ini, ya, ini sangat keras. Tapi saya tidak mau sampaikan sama ibu dulu. Nanti ibu lari dari sana. Pelan-pelan. Biar ibu terbiasa. Ya. Paham bu ya? Yang berapa sekarang? Yang ke-7. Yang berapa? Yang ke-5. Oh, yang ke-5. Di antara pelajaran yang bisa diambil, ta'ammal al-khamsa al-lawati fi hadithi Ubadah. Perhatikanlah 5 masalah yang dibawakan di dalam hadis Ubadah, yaitu hadis yang pertama itu setelah firman Allah. Hadis Ubadah. Mana 5 perkara tersebut? Ibu tulis. Ya, ibu tulis saja atau ibu garis bawahi enggak apa-apa. Perkara yang pertama dan kedua, 2 kalimat syahadat. Yaitu man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadar rasulullah, itu 2. Sampai koma wa rasulullah itu 2 perkara. Perkara yang pertama syahadat la ilaha illallah, perkara yang kedua itu syahadat muhammadar rasulullah. Bisa dipahami? Ya, kan ada 5 hal kan disebutkan? Ya. Yang ketiga, apa itu? Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Itu 3. Ibu tulis saja, ibu garis bawahi aja, itu 3 gitu. Dari wa anna Isa sampai wa ruhum minhu. Ibu tulis, ibu garis bawahi aja di buku itu. 3. Ya. Sudah? Bahwasanya disebutkan dalam hadis Ubadah itu ada 5 poin yang penting yang perlu untuk ibu pahami. Yang pertama tadi poin pertama, kedua 2 kalimat syahadat. Yang ketiga yaitu Isa itu adalah hamba dan utusan Allah, dan dia adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan ke dalam rahimnya Maryam. Rahimnya Maryam.
lalu diberikan ruh. Jadi Maryam itu hamil tanpa suami. Ini diantara keagungan Allah Ta'ala. Yang keempat, wal jannatu haqqun. Itu yang keempat. Surga itu hak adanya. Yang kelima, wan naru haqqun. Dan neraka itu juga hak adanya. Nah, itu 5 perkara, Bu. 5 perkara yang disebutkan di dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Sudah diberikan tanda? Sudah belum? Sudah, Bu? Sampun nggih? Ya, itu 5 perkara. Kita lanjut. Yang keenam. Pelajaran yang keenam. Bu lihat. Annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadits Utban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qauli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul magruri. Kalau ibu, katanya penulis ya, kalau ibu-ibu menggabungkan antara hadisnya Ubadah, yaitu hadis yang tadi, dengan hadis-hadis yang lainnya, maka akan tergambarkan bagi kita, yaitu makna dari ucapan la ilaha illallah. Apa sih gambarannya, Bu? Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu sebagai syarat seseorang itu masuk ke dalam surga dan syarat dosa-dosa kita diampun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ayat yang sering dibacakan oleh ustaz-ustaz kalau mulai kajiannya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat surat Al-Imran ayat 102. Nah, di akhir ayat itu apa kata Allah Ta'ala? Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Apa sih maksudnya dalam keadaan muslim itu? Jangan kita meninggalkan dunia ini kecuali memegang kalimat la ilaha. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi muslim itu adalah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi SAW mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia meninggal dengan akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Sebagaimana dalam hadis yang lain, orang mukmin kalau dia mau meninggal dunia akan ditampakkan surga di depannya. Makanya dia mengatakan, asri, ya, segerakan aku untuk aku dimakamkan. Ya, makanya kata Nabi SAW, di antara anjuran kenapa kita harus disegerakan untuk menguburkan jenazah. Yang pertama, kalau jenazahnya mukmin, supaya dia segera menuju ampunan Allah dan nikmat Allah Ta'ala. Tapi kalau jenazahnya orang-orang yang buruk, berarti kita disuruh untuk bersegera melepaskan diri kita dari keburukan orang tersebut. Bisa dipahami? Maka enggak usah nunggu. Ya, keluarganya masih di mana? Di luar negeri, tunggu dulu datang. Enggak perlu, segera. Ya. Toh juga mau ketemu dengan terakhir kalinya. Emang kenapa? Emang terakhir kali ketemu di dunia terus di akhirat enggak mau ketemu lagi? Ini orang yang aneh, orang seperti ini. Toh juga mau ketemu yang terakhir kali buat apa juga? Oh, mereka juga enggak bisa dengar kita kok. Makanya kita dicukup untuk mendoakan saudara kita. Kita hanya segera untuk kita berdoa. Kita sebagai anak mendoakan kedua orang tua, karena itulah yang bermanfaat setelah orang tua kita meninggal dunia. Kalau saudara kita meninggal dunia, kita mintakan ampun, itulah yang bermanfaat untuk mereka. Kehadiran kita itu tidak ada manfaatnya buat mereka. Maka Nabi SAW ketika menguburkan para sahabatnya, apa kata Nabi SAW? Ya, kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum, wahai para sahabat,
mintakan ampun untuk saudara kalian sekarang. Ya, fa innahul ana yus'al. Karena sekarang dia akan ditanya oleh dua malaikat di dalam kuburnya. Was'alullahu lahu tathbit. Dan mintalah kepada Allah supaya Allah menetapkan hati-hati mereka untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Nah, ini Bu penting. Ya. Jadi dalil-dalil atau hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis di sini itu menjelaskan kepada kita tentang betapa pentingnya seorang itu harus menjaga kalimat la ilaha illallah sampai dia meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Jangan ditinggalkan. Karena ini sangat penting. Baik. Berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh, di antara pelajaran yang bisa diambil yaitu at-tanbihu lisyartil ladzi fi hadithi Utban. Bab ini menjelaskan kepada kita bahwasanya syarat seseorang itu dimasukkan atau syarat seseorang itu dimasukkan ke dalam surga adalah dia ikhlas. Benar-benar dia mengikhlaskan amal ibadahnya hanya kepada Allah, meninggalkan syirik dan perbuatan riya. Jangan riya dalam amal itu. Sudah kita sampaikan, riya itu nggak ada manfaatnya, Bu. Riya itu sengsara dunia dan di akhirat. Tinggalkan. Jadi hadis itban itu menjelaskan kepada kita tentang ya, itu hadis itban itu loh, hadis yang kedua. Tentang seorang akan diharamkan dari api neraka dengan catatan ketika dia beramal itu dia mengharapkan hanya wajah Allah, dia ikhlas karena Allah. Jadi kalau orang yang beramal tidak mengharapkan wajah Allah gimana? Ya bisa jadi masuk ke dalam api neraka. Makanya sudah saya bilang dulu di beberapa pertemuan dan sudah sering saya ingatkan, jangan riya, jangan berbuat syirik kepada Allah. Ya, tinggalkan semua. Tidak ada manfaat. Rugi dunia akhirat. Ibu capek beramal hanya ingin mendapatkan pujian manusia. Pujian manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah dicapai. Yang ke-8, yang adalah pelajaran yang bisa diambil. Qaulul anbiya'i yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah. Para nabi itu juga perlu diingatkan tentang la ilaha illallah. Maksudnya gini, Bu. Kalau para nabi itu saja itu mereka diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah, bagaimana dengan kita? Itu maksudnya. Bagaimana dengan kita yang bukan nabi? Kalau nabi saja itu perlu untuk terus diingatkan betapa pentingnya seorang menjaga kalimat la ilaha illallah sampai dia meninggal dunia dengan mempraktekkan segala konsekuensinya. Apalagi diri-diri kita yang bukan nabi. Nabi bukan, ya, keluarga nabi bukan, sahabat nabi juga bukan. Kita ini hanya manusia biasa. Maka perlu untuk terus diingatkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ya, dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat At-Tur ayat yang 55. Perlu untuk terus diingatkan. Ya. Karena sifat dasar manusia itu sering lupa. Maka supaya untuk terus dia itu bisa ingat, ya harus diingatkan. Lebih-lebih suka lupa masalah hutang. Hari ini ngutang, sebelum ngutang itu ingatannya kuat. Tapi setelah ngutang amnesia. Saya tuh heran. Ternyata dampak hutang itu signifikan terhadap ingatan manusia. Untung masih ingat sama suaminya. Ini perlu diperhatikan ibu-ibu. Makanya kalau diingatkan, itu berarti kan yang kebaikan untuk diri kita. Karena di antara tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita, Bu, masih ada orang-orang yang mau mengingatkan kita. Nah, bayangkan kalau ibu tidak ada yang mengingatkan. Ibu akan menganggap diri ibu itu selalu
benar, betul tidak? Adanya peringatan itu karena kita salah, ataupun peringatan itu sebagai motivasi. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Tidak selamanya memberikan peringatan itu sebagai celaan buat kita, tidak. Itu sebagai kemuliaan buat kita. Nabi saja diingatkan, apalagi diri-diri kita yang tidak pernah luput dari kesalahan. Kita hanya manusia biasa yang perlu untuk terus diingatkan. Lebih-lebih di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, ibu-ibu hati-hati. Harus terus diingatkan. Makanya pentingnya seorang itu punya teman yang baik supaya teman tersebut bisa mengingatkan dia. Cari teman itu, Bu, temannya itu yang baik. Teman itu yang suka mengingatkan kita. Bukan teman yang masa bodoh dengan apa yang kita lakukan, apalagi itu perbuatan-perbuatan yang buruk. Jangan. Ya. Makanya kalau ibu baca kitab-kitab akidah, pasti para ulama itu membawakan bab yang berkaitan dengan apa? Perlunya seorang mencari teman yang baik. Bisa dipahami, Bu ya? Jangan cari teman itu karena suka traktir ibu, traktir apa, mungkin traktir bakso kan, traktir nasi rawon kan, atau mungkin soto Betawi kan gitu kan. Jangan. Tapi cari teman itu yang benar-benar ikhlas lillah. Mengingat keutamaan kita punya teman yang baik itu sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus terus diingatkan. Ya, kita ini bisa terus ingat. Ya. Dan terus terngiang dalam diri kita bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu penting. Yang kesembilan. At-tanbih li rujahaniha bi jami'il makhluqati ma anna katsiran mimma yaquluha yuhaffifu mizanuhu. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu sangat berat timbangan berat. Ya. Berat di timbangan. Dan itu ibu bisa lihat di dalam hadis yang ketiga dari buku ini, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana di situ Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, di mana Allah berfirman, ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Kalau sekiranya dunia dan langit ini ditaruh di satu timbangan, di daun timbangan, kemudian la ilaha illallah di satu daun timbangan, maka yang lebih berat itu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilallah itu kalimat yang berat di timbangan. Ya, sangat berat di dalam timbangan. Makanya harus benar-benar kita pahami. Karena masih banyak orang itu yang tidak ngerti. Ditanya maknanya, jawabnya arti terjemahannya. Apa makna la ilaha illallah? Jawabannya dengan PD itu, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Dari mana taunya? Dari azan di televisi. Kan ada kan? Itu di televisi itu, Bu, bukan makna, itu terjemahan Arab ke Indonesia. Tapi kalau ibu ditanya makna, jadi pengertian dari ucapan itu apa? Kenapa Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab gak mau mengucapkan la ilaha illallah itu? Karena ngerti konsekuensinya. Kalau mereka mengucapkan itu, pasti mereka harus meninggalkan sesembahan mereka. Nah, karena mereka tidak mau meninggalkan itulah mereka tidak mau mengucapkan itu. Nah, kita sekarang ini dengan berbagai macam variasi ngucapin la ilaha illallah, ternyata nggak ngerti mana la ilaha illallah. Itulah pentingnya seorang itu harus ngerti. Tidak hanya sekedar ucap. Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Bahkan disebut oleh para ulama, ibu perhatikan ini ya. Meskipun amalan itu benar, kalau ibu belum punya ilmu, ibu tidak boleh amalkan sampai ibu yakin dengan ilmunya. Contoh misalkan masalah puasa 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid. Itu kan amalan sunnah yang benar, betul tidak? Tapi ibu tidak yakin, ini benar nggak sih, ada dalilnya nggak? Ya selama ibu belum yakin ada dalilnya, jangan dikerjakan terlebih dahulu sampai ibu tahu dalilnya. Padahal itu amalan yang benar, betul tidak? Amalan yang benar. Tapi kalau ibu belum punya dalilnya, belum punya ilmunya, belum tahu dari mana sumbernya, ibu jangan kerjakan. Karena itu akan mengundang was-was di dalam diri. Apalagi yang jelas-jelas nggak punya ilmu, apalagi yang jelas-jelas itu sudah tidak benar, dalilnya nggak ada masih diamalkan.
yang jelas-jelas ada dalilnya saja. Kalau belum paham, tidak boleh diamalkan. Ini yang perlu untuk dipahami. Makanya ilmu agama itu, lihat ya, ibu bedakan ya. Dalam perkara agama, ibu jangan tanya dalil pengharamannya, tapi tanya dalil pensyariatannya. Karena hukum asal ibadah itu haram untuk dikerjakan. Sampai ibu ketemu dalilnya, baru ibu boleh kerjakan. Hukum asal ibadah itu tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang menunjukkan ibadah itu boleh untuk dilakukan. Contoh, saya mau kasih contoh ya, gampang aja begini. Ketika Nabi di kota Mekah, apakah Nabi berpuasa? Sudah puasa Ramadan belum? Belum. Kapan puasa Ramadan itu? Setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Baru turun ayat yang memerintahkan puasa. Berarti ada dalil pemerintahannya. Ada dalil yang memerintahkan. Beda dalam urusan dunia. Urusan dunia itu semuanya halal, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Kalau nggak ada dalil yang mengharamkan, ibu lakukan aja urusan dunia kok. Tapi kalau sudah jelas dalilnya, oh ini tidak boleh, ini diharamkan, maka ibu harus tinggalkan. Contoh di fase Mekah, para sahabat itu masih ada yang minum khamr itu. Sampai satu ketika ada sahabat yang sholat, ya, sampai satu ketika ada sahabat yang sholat, ternyata ucapannya bacaannya itu tidak sadar, dia ngawur. Maka Allah mengatakan, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat dalam kondisi mabuk. Ya. Oh, berarti kalau ketika sholat tidak boleh mabuk. Berarti setelah itu, ketika tidak sholat boleh mabuk. Turunlah ayat lagi menjelaskan tentang bahwasanya khamr itu haram seluruh. Hukum asal dunia itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Makanya terkadang ada orang nanya sama kita, aneh-aneh pertanyaannya. Ya, Ustaz, apa hukumnya makan dinosaurus? Siapa makan dinosaurus itu? Sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh itu begini. Ustaz, apa hukumnya makan anjing laut? Kita katakan seluruh hewan yang ada di laut halal untuk dimakan. Masalahnya siapa yang makan anjing laut itu? Siapa yang mau makan? Ustaz, apa hukumnya makan hiu? Boleh, silakan. Itu bagian dari yang di laut. Bukankah itu termasuk hewan yang bertaring? Iya, tapi masalahnya dia hidup di laut. Putri duyung atau makan? Makanya besok buka warung makan, menyediakan seafood, menu utama anjing laut. Putri duyung. Sampai sebagian besar para ulama berkata begini, apa hukumnya makan buaya? Makan buaya, kalau buaya itu hidupnya di laut, dimakan. Tapi masalahnya, siapa yang makan duluan? Itu masalahnya. Siapa yang makan duluan? Bisa dipahami, Bu ya? Ya. Jadi, kita kembali ke sini. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang sangat berat timbangannya. Ya. Berat timbangannya. Jadi harus kita benar-benar memahami dengan baik. Yang ke-10. Cepat sedikit. Yang ke-10. Di antara pelajaran yang bisa diambil adalah an-nasu ala annal aradin sab'a kasamawat. Bahwasanya bumi itu sama halnya seperti langit, yaitu 7 lapis. Dalilnya banyak, Bu, dalam masalah ini. Dalil yang menjelaskan bahwasanya bumi dan langit itu 7 lapis. Ibu catat saja ayatnya. Yang pertama yaitu ayat dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-86. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-86. Kemudian ayat yang kedua, surat At-Tolak ayat yang ke-12. Surat apa, Bu? Kemudian dari hadis Nabi SAW,
dari hadis Nabi, yaitu hadis yang dikeluarkan dari Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bentar, ini nomornya sebentar ya. Carikan nomornya dulu. Ini nomornya dia pakai jilid kayaknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1610. Ibu lihat ya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1610. Itu dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya langit dan bumi itu tujuh lapis. Ya, bukan lapis-lapis ya. Lapis-lapis beda. Kemudian dilanjutkan dikit. Yang 11. Yang ke-11 bahwasanya langit dan bumi itu ada penghuninya. Ada penghuninya. Kalau langit penghuninya malaikat. Kalau bumi ya, manusia. Itu sudah jelas. Itu secara ilmu apa namanya? Ilmu kasat mata bisa dianggap. Bukan ilmu kasat mata, ilmu jelaskan sama Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya yang keberapa? 12. Yang ke-12 yaitu itsbatus sifat, menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Allah itu punya sifat, Bu. Ya. Allah itu punya sifat. Nah, ini yang perlu Ibu perhatikan. Bukan berarti ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, Allah itu sama seperti makhluk, tidak. Sifat dan nama-nama Allah itu sesuai dengan kebesaran Allah. Ini yang Ibu perhatikan. Baik, kaedahnya begini. Ibu tulis ini ya. Ini kaedah dari kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap nama pasti punya sifat. Setiap nama-nama Allah itu pasti punya sifat. Setiap nama itu pasti memiliki sifat. Mana contohnya? Ya. Contohnya Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Pengasih, Maha. Apa sifatnya? Ar-Rahman. Allah punya sifat Rahman. Memiliki sifat kasih sayang. Bisa dipahami ya? Allah punya nama Ar-Razzaq. Maha pemberi rizki. Maka sifat Allah itu adalah Ar-Rizku, yaitu yang apa namanya, yang memiliki rizki. Bisa dipahami Bu ya? Ya. Walaisa kullu sifatin ismut, tapi tidak setiap sifat punya nama. Kalau tadi setiap nama punya sifat, tapi tidak setiap sifat punya nama. Karena sifat-sifat Allah itu adalah baik. Sementara Allah itu punya sifat-sifat yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, sifat-sifat yang dia itu istilahnya sifat salbiyah istilahnya. Mana contohnya? Allah itu punya sifat cemburu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan innallaha yaghar, Allah itu cemburu. Nah, cemburunya Allah itu ketika seorang mukmin melakukan maksiat. Tapi Ibu cari bolak-balik dalam Al-Qur'an, dalam hadis, Ibu tidak akan temukan Allah itu Maha Pencemburu. Cemburu tidak. Karena kaidahnya tadi, sifat nama-nama Allah itu baik. Walillahil asmaul husna, dan bagi Allah itu nama-nama yang indah, yang baik, husna. Ya. Ibu bisa lihat di dalam surat Al-A'raf.
pada ayat yang ke-180. Walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Ya, dan itu diambil dari sifat-sifat yang baik. Sementara sifat-sifat salbiyah, ya, sifat-sifat salbiyah itu tidak memiliki nama. Allah itu cemburu, Allah itu marah, Allah itu murka. Nah, Allah tidak memiliki nama-nama yang mengandung arti maha pencemburu, maha pemarah, maha pemurka, itu tidak. Itu hanya sifat salbiyah yang Allah punya, tapi tidak punya nama. Nah, makanya kaidahnya tadi, setiap nama punya sifat, tapi tidak setiap sifat punya nama. Bisa dipahami ya? Ya. Saya tidak ingin menjelaskan tentang masalah Asy'ariyah karena itu terlalu berat, ya. Terlalu berat buat kita, buat ibu-ibu. Nanti pelan-pelan saya akan jelaskan itu nanti ketika sudah saatnya. Ya. Karena nanti kalau ibu berpikir masalah Asy'ariyah apa segala macam, waduh berat. Ya. Karena ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ya. Kemudian ada Jabariyah. Itu semua orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Menolak sifat-sifat Allah, hanya menetapkan sebagian sifat dan menolak sifat-sifat yang lain. Sementara kita yakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang indah. Dan sifat Allah itu banyak, luas. Sebagaimana nama Allah tidak terbatas pada 99. Nama Allah itu luas, tapi yang diceritakan kepada kita hanya 99 nama. Bisa dipahami Bu ya? Baik, kemudian kita lanjut lagi. Yang keberapa? 13. Yang ke-13. Annaka idza arafta haditha Anas, arafta anna qaulahu fi hadithi Utban. Kata penulis di sini, apabila engkau memahami hadisnya Anas, engkau akan tahu bahwasanya Nabi SAW dalam hadis Utban, maksudnya ialah dengan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Nah, itu maksud saya tadi. Ketika kita berjumpa dengan Allah, jangan sampai kita berjumpa dalam kondisi membawa dosa syirik yang belum kita tobat. Ya, segera bertobat. Saya sudah sering ingatkan, ya, kematian itu tidak menanti seorang untuk bertobat. Tidak ada ceritanya malaikat maut datang ke rumah, saya belum tobat, ya udah saya pulang dulu. Tidak ada ceritanya. Tapi malaikat maut akan datang menghampiri kita, menjemput kita, mengambil nyawa kita kalau sudah tiba ajalnya. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya ajal. Idza jaa ajaluhum wala yastakhiruna sa'a wala yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka tidak bisa dimundurkan, tidak bisa pula dimajukan. Ya, tidak bisa. Makanya tinggal tunggu saja. Tunggu apa? Tunggu waktunya. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Betapa banyak seorang wanita, pengantin wanita, mereka dihiasi untuk suami-suaminya. Wa qad qabidat arwahuhum fi lailatul qadri. Dan ternyata suaminya itu sudah diambil pada malam pertamanya. Kasihan ya. Makanya kita harus benar-benar wanti-wanti, ya. Jadi kita meninggal itu, sebelum meninggal taubat dari dosa syirik dan dosa-dosa yang lainnya. Jangan sampai kita itu masih membawa dosa yang banyak. Ya, di dunia kita kikis. Ya, kita minta kepada Allah ampunan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-14. Tinggal dikit, Bu. Yang ke-14. Ta'ammal jam'u baina qauli Isa wa Muhammad Abdullah wa Rasul. Ya, perhatikanlah perpaduan sebutan hamba Allah dan Rasulnya pada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ini yang ingin saya, sebenarnya poinnya itu Bu, di poin yang ke-14 ini yang saya ingin tekankan. Apa yang ingin saya tekankan? Bahwasanya Nabi Muhammad, Nabi Isa itu hanya seorang hamba dan utusan, tidak boleh diminta. Karena ada di antara kita itu yang meminta kepada Nabi. Nabi itu Bu, tidak punya apa-apa, tidak bisa memberikan kita manfaat, tidak bisa memberikan kita mudarat setelah beliau meninggal. Bahkan semasa beliau hidup saja, lihat ya, semasa beliau hidup saja, Allah tekankan kepada Nabi kita. Di antara dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-188. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah.
aku tidak memiliki manfaat dan mudarat untuk diriku. Kalau untuk dirinya sendiri saja Nabi tidak punya manfaat, tidak bisa menjauhkan diri dari mudarat, apalagi untuk orang lain. Bisa dipahami tidak? Nabi itu tidak punya manfaat untuk dirinya, tidak bisa menjauhkan dirinya dari kemudaratan. Andaikan Nabi, ini ibu perhatikan betul-betul ya. Andaikan Nabi, dia mampu mendatangkan manfaat yang banyak untuk dirinya, bisa menjauhkan dirinya dari kemudaratan, tidak mungkin Nabi kalah pada perang Uhud. Betul tidak? Nabi kalah nggak perang Uhud? Kalah. Andaikan Nabi punya manfaat untuk dirinya, bisa menjauhkan dirinya dari kemudaratan, tidak mungkin kaki Nabi berdarah, gigi beliau itu rontok. Nyatanya, di antara pelajaran kata para ulama, di antara pelajaran yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui perang Uhud itu, dan juga yang lainnya, bahwasanya Nabi itu hanya manusia biasa. Jangan diminta. Jangan diminta. Sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu hamba Allah, utusan Allah. Beliau bukan Tuhan. Makanya orang-orang yang mereka itu mengatasnamakan toleransi beragama, memperbolehkan mengucapkan, ya, bolehnya mengucapkan selamat hari raya Natal kepada orang-orang itu. Maka kita katakan ini orang berarti mengakui Nabi Isa itu sebagai orang yang punya manfaat dan mudarat. Ingat, satu huruf saja ibu menolak Al-Quranul Karim itu bisa menjadikan kita kufur. Apalagi satu ayat atau satu surat. Makanya jangan. Gak boleh. Ya. Jauhkan diri kita. Gak usah dengan alasan toleransi beragama. Saya sudah sering sampaikan di tempat ini. Islam itu agama yang toleransi. Sangat toleransi. Ya. Di pemerintahan Umar bin Khattab, mereka diperbolehkan untuk beribadah di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat ibadah mereka. Tidak diperangi sama Umar. Ya. Islam itu toleransi. Makanya kalau orang yang meneriakan toleransi sekarang itu sepertinya dia belum pernah belajar tentang toleransi, bagaimana Islam toleransi dari zaman dahulu. Nabi hidup di kota Madinah itu dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Makanya ada sebuah piagam keluar itu namanya piagam Madinah. Ibu pernah dengar piagam Madinah itu? Itu perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim. Itu toleransi. Nah ini orang tidak ngerti toleransi. Buat apa ada namanya Wasiqatul Madinah, piagam Madinah itu? Untuk mengadakan perjanjian dengan mereka. Supaya kita ini, ya kita menjaga hubungan. Makanya orang-orang yang mengatakan demikian itu adalah orang-orang yang tidak ngerti tentang masalah toleransi. Islam itu agama yang paling toleransi sudah. Ya, sangat toleransi. Ya. Nah, ini yang perlu ibu perhatikan. Jadi tidak boleh diminta. 15. Bahwasanya Nabi Isa itu adalah kalimat Allah. Nabi Isa itu kalimat Allah. Maksudnya Nabi Isa itu diciptakan dari kun fayakun. Tidak melalui hubungan biologis. Karena Maryam tidak punya suami. Berbeda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad itu lahir ke dunia ini dengan perantara kedua orang tua beliau. Bisa dipahami, Bu? Yang ke-16. Ma'rifatu qauli ruhan minhu. Mengetahui bahwasanya Nabi Isa adalah ruh. Nabi Isa itu ruh. Ruh itu maksudnya, Bu, Nabi Isa setelah ditiupkan ke dalam rahimnya Maryam, maka kemudian dilemparkan ruh ke dalamnya. Karena ruh itu sebagai apa? Sebagai syarat seorang itu bisa hidup. Kalau orang ruhnya dicabut tidak bisa hidup dia. Ya. Maka harus ada ruhnya. Harus ada ruhnya. Kemudian berikutnya. Cepat dikit. Yang ke-17. Ma'rifatu fadlil imani bil jannah wan nar. Perlunya seorang untuk beriman dengan surga dan neraka. Surga dan neraka itu, Bu, itu bagian daripada beriman kepada hari akhir.
Dan kalau ditanya, Ustadz, apakah surga dan neraka itu sudah diciptakan? Jawabannya sudah. Siapa yang tinggal? Wallahu a'lam. Mana dalil yang menjelaskan surga dan neraka sudah diciptakan, Ustadz? Ali Imran 133. Ali Imran 133. Ya, di mana di akhir ayat tersebut Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Namanya telah disiapkan. Itu sudah ada atau belum, Bu? Hah? Ibu kalau mau bilang makanannya sudah siap, berarti sudah ada atau belum? Beda antara sudah siap dengan akan disiapkan. Bisa dipahami ya? Makanya Allah menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau, menunjukkan bahwasanya surga itu dan neraka itu sudah disiap. Adapun penghuninya, wallahu a'lam. Ya, tidak tahu kita orang. Ya, semoga kita termasuk penghuni surga. Ya, jangan mau masuk neraka untuk konser-konser itu. Ya, saya mau masuk neraka aja biar bisa konser sama teman-teman katanya. Itu orang yang perlu untuk diajak ke psikiater itu. Kayaknya obatnya habis. Ya. Yang berapa, Bu? 18. Ya, yang ke-18 yaitu ma'rifatu qaulin nabi. Memahami ucapan Nabi SAW sesuai dengan amal yang telah diperbuat. Maksudnya gini, Bu, orang masuk surga itu sesuai dengan amal perbuatannya. Artinya semakin banyak amalnya, kesempatan masuk surga paling tinggi semakin banyak. Bisa dipahami tidak? Paham ya? Ya. Makanya kata Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, makanya kata sebagian para ulama, mereka mengatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ibu pengen masuk surga Firdaus, tapi amalnya sedikit, ya tidak bisa, Bu. Nah, orang pengen masuk surga Firdaus itu pasti amalnya banyak. Bisa dipahami ya? Ya. Seperti ada orang pingin nginap di hotel bintang 5, tapi uangnya hanya hotel Melati, yang tidak bisa. Harus sesuai budget. Ya. Kalau urusan dunia saja harus ada itunya, apalagi urusan akhirat. Ustadz, saya mau masuk surga tanpa hisab. Iya, bagus. Tapi nggak sholat, nggak puasa. Nah, ini seperti orang yang mimpi tapi tidak mau tidur. Ibu kalau pengen mimpi, tidur dulu. Yang 19. Ya, sebelum terakhir. Ma'rifatu annal mizan lahu kifatan. Bahwasanya timbangan itu punya 2 daun. Tapi ibu jangan bayangkan ya, timbangan itu seperti daun di dunia itu. Kita imani saja timbangan itu punya adapun bentuknya wallahu ta'ala. Besok nanti kita lihat pas di akhirat nanti. Ya. Ustadz, apakah amal itu ditimbang? Jawabannya amal itu ditimbang. Kan dia abstrak. Bagi Allah mudah. Allah akan menjadikan amal itu menjadi sesuatu yang konkret yang nanti akan bisa ditimbang. Sebagaimana kematian itu akan diubah menjadi kambing kemudian disembelih oleh Allah sehingga tidak ada lagi kematian setelah itu. Bisa dipahami ya? Jadi bagi Allah itu mudah. Amal itu abstrak memang, tidak bisa dilihat. Tidak ada fisiknya. Tapi nanti ketika di akhirat amal itu akan menjadi konkret dan akan ditimbang. Bisa dipahami ya? Yang terakhir yaitu ma'rifatu dzikril wajah. Ya, bab ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu punya wajah. Tapi ingat, Bu, wajahnya Allah itu tidak sama dengan wajahnya makhluk, tidak sama. Kalau sesama makhluk saja wajahnya beda, apalagi dengan wajah Allah. Kadang ada orang yang bilang gini, jangan tetapkan bagi Allah itu wajah, tangan, berarti sama seperti makhluk. Saya mau tanya ibu, kaki punya meja enggak? Ibu-ibu punya kaki? Sama enggak kaki ibu sama kaki meja? Ya. Kambing punya muka, kita punya muka, sama enggak muka kita dengan kambing? Kalau sesama manusia saja tidak sama, apalagi Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Ya, perumpamaan bagi Allah itu sangat luas, sangat jauh. Makanya di akhirat nanti kita akan melihat wajah Allah Ta'ala. Ya.
Kapan kita melihat wajah Allah? Jawabannya di dalam surga, Bu. Makanya orang kafir itu tidak bisa melihat wajah Allah. Adapun di akhirat ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu kita belum bisa melihat Allah Ta'ala. Belum bisa melihat Allah. Tapi kenikmatan itu Allah akan berikan nanti ketika kita masuk di dalam surga. Itulah yang Allah firmankan di dalam surat, sebentar, surat Al-Qamar, bukan Al-Qamar, Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira." Ayat 22 sampai 23. Ya, pada hari tersebut wajah mereka berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena mereka memandang kepada wajah Rabb mereka. Ya, jadi Allah akan membuka tabir yang selama ini menutupi. Makanya ketika Nabi Musa itu meminta supaya Allah membuka tabirnya untuk dilihat oleh Nabi Musa, maka Allah mempersyaratkan, kamu lihat bukit itu kalau dia bisa tetap, maka kamu akan bisa melihat saya. Ketika Allah ingin membuka tabirnya, maka bukit itu seketika hancur. Bahwasanya kita tidak akan bisa melihat Allah di dunia, tapi Allah akan bisa dilihat di dalam surga. Sama ketika Nabi pergi Isra Mi'raj, itu Nabi tidak melihat wajah Allah, tapi berbicara langsung iya. Ya, bisa dipahami ya? Maka ketika Nabi ditanya, ketika peristiwa Isra Mi'raj, apa kata Nabi SAW? Nurun ala nur. Yang aku lihat itu cahaya. Ya. Jadi tidak melihat wajah Allah langsung, tapi hanya berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Baik, dengan demikian selesai kita dari bab ini, dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Silakan kalau ada yang bertanya satu orang, saya kasih kesempatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita pada saat sholat tadi, Ya. terus pada saat membaca surat setelah Al-Fatihah itu ada kesalahan membaca, dan kita menyadarinya ketika setelah selesai sholat. Apakah sholatnya itu harus diulang lagi? Sholatnya tidak perlu diulang lagi karena membaca ayat itu adalah sunnah. Bisa dipahami? Tidak perlu diulang lagi. Kecuali kalau ibu salah baca Al-Fatihahnya. Kalau salah baca surat tidak ada masalah. Karena itu adalah bagian dari sunnah dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Makanya perlu dipahami mana itu rukun sholat, wajib sholat, dan sunnah sholat. Rukun sholat hilang, batal sholatnya. Ya, wajib sholat hilang, wajib diganti dengan sujud sahwi. Sunnah sholatnya hilang, maka tidak perlu diganti, sholatnya tetap sah. Bisa dipahami ibu? Ya. Yang lain? Nggak apa-apa, satu orang lagi. Ya. Dalam masalah ini wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat sujud sahwi itu sebelum salam. Ya, sujud sahwi itu sebelum salam. Ya, bisa dipahami Ibu ya? Ya. Sujud sahwi itu sebelum salam. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Makanya kalau rupa rakaat itu kenapa? Apa mau datang pembeli tak ke rumah Ibu? Oleh karenanya sebelum kita sholat itu Bu, segala hal-hal yang dapat merusak kehusyuan sholat itu kita tutup. Termasuk bertamu. Ada orang bertamu bilang tamunya nanti jam 1 aja, bilang gitu. Kalau mau datangnya duhur, kalau mau datangnya asar nanti datang jam 4, bilang gitu. Biar ibu tidak kesusu sholatnya. Kadang ada orang itu kalau bilang, ya silakan, ngabarinya itu pas waktu adzan. Datang beneran, akhirnya apa, ketok pintu, ngebel, sholatnya jadi tidak Makanya kata para ulama itu, segala hal yang bisa merusak kehusyuan sholat, ibu tutup segalanya. Ibu punya dapur, ya, ada apinya matikan dulu, ya, makanannya ditutup dulu. Jangan nanti lupa matikan kompor, akhir ujung-ujungnya, ya komporku belum dimatikan, akhirnya sholatnya keburu. Ya, sementara kita disuruh sholat ini dengan penuh ketenangan. Bisa dipahami Ibu ya? Baik. Paham? Jelas? Saya rasa cukup ya. Ya. Semoga ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan ketemu lagi tahun depan. Wallahu taala alam. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian ibu-ibu sekalian. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.